Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Thumma ila hadri jami' malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadri jami' awliya'illahi as-salihin wal ulama'il 'amilin. Khususan ila hadri mu'allif hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam al-Hafidz Abu Nu'aim al-Asfahani وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan segala hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وثالث القوم القانت ذو النورين والخائف ذو الحجرتين والمصلي إلى القبلتين هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فكان ممن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. غالب أحواله الكرم والحياء والحذر والرجاء. حظه من النهار الجود والصيام ومن الليل السجود والقيام. مبشر بالبلوى ومنعم بالنجوى. وقد قيل إن التصوف الإكباب على العمل تطرقا إلى بلوغ الأمل. Jamaah sekalian berbahagia, kita akan bersilaturahim ke rumah seorang lelaki yang bernama Utsman bin Affan, yang kita harapkan nanti ada secercah pesona akhlak beliau, bila tidak semuanya, ada yang kemudian terserap dalam diri kita, kemudian menjadi warna dalam hidup kita. Ini rumah ketiga yang kita datangi setelah kita bersilaturahim selama 10 hari di rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu kita berpamitan, kita ke rumah Umar Ibn Khattab 4 hari, kita melihat keadaan beliau dan mendapatkan nasihat beliau. Lalu saatnya sekarang kita akan mendatangi seorang lelaki yang bernama Utsman bin Affan untuk kita mendapatkan banyak pengetahuan tentang beliau dan banyak wejangan tentang dari beliau yang akan mewarnai kehidupan kita. Sebelumnya terima kasih atas bergabungnya Ustaz Ibnu Mas'ud
Ustaz Nahari Muslih, Pamanda Ustaz Haji Mursani, dari Buni Bakti juga hadir Bang Haji Ade Masyudi. Terima kasih telah bergabung. Kita sama-sama menuju ke rumah Utsman bin Affan bersilaturahim. Utsman bin Affan ini adalah seorang lelaki yang terlahir pada tahun 579 Masehi dan beliau meninggal pada tahun 656 Masehi. Beliau termasuk khalifah yang lama, paling lama menjadi khalifah, memegang jabatan khalifah sebelum kemudian beliau meninggal terbunuh. Dan sejak meninggalnya Abu Bakar Umar Ibnul Khattab tahun 644 Masehi, maka kemudian Utsman bin Affan terpilih mengalahkan banyak calon pada saat itu, termasuk adalah Abdurrahman bin Auf. Sedianya suara pada saat itu meminta Abdurrahman bin Auf menjadi khalifah, cuma Abdurrahman bin Auf beliau tidak menginginkan dan meminta kepada Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah. Beliau 11 tahun memimpin atau menjadi Amirul Mukminin tahun 644 Masehi sampai 656, 12 tahun bahkan 656 Masehi. Nanti kita akan lihat bagaimana kepribadian Utsman bin Affan yang dipaparkan oleh Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asfahani. Di awal Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asfahani memberikan pendapatnya, komentarnya, menyimpulkan tentang kepribadian dari Utsman bin Affan. Bismillahirrahmanirrahim. Utsman bin Affan. Kita bertamu ke rumah Utsman bin Affan. Assalamualaikum ya Utsman. Kita Ibnu Affan, kita bertamu ke rumah beliau. Wa tsanithul qaumi al-qanitu dzun nuraini. Beliau adalah orang yang ketiga dari satu kaum yang mengikuti Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi khalifah. Al-Qanitu Dzun-Nuraini, orang yang paling taat beribadah. Dzun-Nuraini, beliau mempunyai dua cahaya. Julukannya adalah dua cahaya, memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah. Pertama yang dinikahi beliau adalah Sayyidatuna Siti Ruqayyah. Ini adalah putri kedua baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, setelah meninggal dunia, Siti Ruqayyah ini yang diajak untuk hijrah ke Habasyah. Kemudian setelah meninggal dunia, beliau menikahi putri baginda Rasulullah, Sayyidatuna Ummi Kulthum, putri ketiga baginda Rasulullah SAW. Dan jamaah sekalian yang berbahagia, dari sini aja kita sudah bisa menyimpulkan betapa kedudukan istimewa yang begitu hebat dari Utsman bin Affan ketika Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, kekasih Allah, kekasih semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini, baginda Rasulullah memilih Utsman bin Affan sebagai menantunya dua kali, sampai Dzun-Nurain. Bahkan begitu Sayyidatuna Ummi Kulthum meninggal dunia, Nabi sampai bilang, seandainya aku memiliki anak perempuan lagi, maka kunikahkan kepada engkau wahai Utsman. Allahu Akbar. Gak sembarangan nih kita datang ke rumah seseorang yang begitu istimewa di hadapan baginda Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq, mertua baginda Rasulullah. Umar Ibnul Khattab, mertua baginda Rasulullah. Utsman bin Affan dipilih menjadi menantunya baginda Rasulullah SAW. Dua kali Dzun-Nurain. Wal khaifu, ini Ummi Kulsumnya datang nih, ya, anak ketiga baginda Rasulullah, Ummi Kulsum, salah satu istri dari Utsman bin Affan. Wal khaifu dzul hijratain, dan beliau adalah orang yang sangat takut. Dzul hijratain, beliau dua kali ikut hijrah. Ustaz Ahyad Dasuki, alhamdulillah beliau juga hadir. Jebolannya Lirboyo, saya diajak dapat berkah sama beliau, silaturahim sowan ke Lirboyo, pesantren di antara pesantren tertua di Indonesia. Terima kasih Ustaz Ahyad Dasuki.
Wal khaifu dzul hijratain. Beliau 2 kali hijrah ke Habasyah, beliau hijrah bersama Siti Ruqayyah, kemudian ke Madinah. Jemaah sekalian berbahagia, beliau juga adalah seorang sahabat. Wal musalli ilal qiblatain. Peristiwa yang terjadi pada peristiwa Masjid Qiblatain, kalau kita berziarah pada saat umroh ataupun haji, kita diajak ke Masjid Qiblatain. Pada proses terjadinya pindah kiblat itu, beliau juga adalah orang yang menjadi makmum di Masjid Qiblatain itu. Huwa Utsman bin Affan. Dia yaitu Utsman bin Affan. Kana minal ladzina amanu wa amilus solihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu. Adalah Utsman bin Affan termasuk orang-orang yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ini ayat Al-Quran. Minal ladzina amanu, termasuk dari orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, beramal kebaikan, thumma taqaw, kemudian bertakwa, wa amanu, dan beriman, dan mereka beriman, thumma taqaw, mereka bertakwa, wa ahsanu, mereka berbuat kebaikan. Fakana mimman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Adalah Utsman bin Affan termasuk orang yang beribadah di sepanjang waktu malam, sajidan, dia sujud, qa'iman, dia berdiri. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Dia begitu takut dengan akhirat. Utsman bin Affan 2 kali dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya. Begitu istimewa kedudukannya. 2 kali hijrah. Orang yang menjadi terlibat dalam 2 salat di 2 kiblat, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Tetapi beliau juga tidak pernah berhenti untuk menghidupkan malamnya dengan sajidan wa qa'iman. Ya Allah, ya Rabbana. Kita kalau ngelihat kayak begini, baru masuk sebentar ke rumah Utsman bin Affan udah nggak sanggup. Beliau mempunyai kedudukan istimewa, tak menghentikan dirinya untuk menghidupkan malam. Beliau sudah begitu mendapatkan kedudukan istimewa di hati baginda Rasulullah SAW. Bahkan beliau adalah orang yang pada satu waktu diceritakan ada seorang yang marah betul dengan Utsman bin Affan saat beliau sedang khutbah. Kemudian tongkatnya Utsman bin Affan diambil, dirampas, kemudian dipatahkan dengan lutut itu. Seorang yang sangat marah kepada Utsman bin Affan. Apa yang terjadi? Seketika lututnya menderita penyakit yang tidak ada obatnya, dan sebelum setahun dia meninggal dunia. Allah gak rela menyakiti seorang yang dicintai oleh Allah. Utsman gak marah, tetapi masalahnya Allah gak rela ada seorang hambanya yang mendapatkan perlakuan aniaya, mendapatkan perlakuan zalim, padahal hamba itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini yang kita kudu pikirin. Kalau kita kemudian menyakiti orang yang kemudian orang itu mendapatkan kedudukan istimewa di hadapan Allah, dianya gak marah, tetapi Allahnya gak terima kalau ada kekasihnya yang dia sayangi kemudian dizalimin. Sama seperti seorang anak yang menyakiti hati ibunya, menyakiti hati ayahnya. Ayah dan ibu mempunyai pintu maaf yang luar biasa. Dia gak marah karena dia tahu takut marahnya akan mengundang petaka buat anaknya. Tetapi bagaimana dengan Alqamah? Ketika ibunya tidak mengungkapkan marahnya, dia simpan di dalam hati kekecewaannya, tetapi kemudian menjadi petaka buat Alqamah. Utsman bin Affan, jamaah sekalian yang berbahagia, bahkan satu waktu ada rombongan lelaki yang ingin bertemu dengan Utsman bin Affan, tapi kemudian di perjalanan diceritakan mereka ketemu dengan seorang wanita yang cantiknya melewati batas manusia yang sering mereka temukan. Sehingga mereka semua melihat dengan penuh perhatian dan sampai wanita itu lenyap dari pandangannya. Begitu ketemu Utsman bin Affan, kenapa kalian melakukan zina mata? Mereka kebingungan. Sampai mereka berkata, apakah ada wahyu lagi setelah Nabi Muhammad? Enggak. Jemaah, maka itu dalam hadis Nabi SAW, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah.
Hati-hati dengan firasahnya orang yang beriman, karena mereka melihat dengan cahaya Allah. Kita temukan banyak di Indonesia orang-orang yang punya kedudukan istimewa di hadapan Allah. Kita belum ngomong, dia udah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Yanzuru binurillah, karena mereka orang-orang soleh melihat sesuatu dengan cahaya Allah. Utsman bin Affan qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman, beliau sujud dan berdiri. Yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih, dia begitu takut, hati-hati dengan urusan akhirat. Wa yarju, dan begitu mengharap rahmat rabbih, rahmat dari Tuhannya. Ghalibu ahwalihi al-karamu wal haya'u wal hadaru wal raja'u. Ghalibu ahwalihi, yang paling dominan dari perbuatannya adalah keadaannya, akhlak beliau, sikap beliau. Ghalibu ahwalihi, apa yang pertama? Al-karamu, al-karamu, dia dermawan. Orang yang kedermawanannya sampai sekarang bahkan viral, bahwa sedekahnya Utsman sampai sekarang dengan adanya Bi'ru Utsman. Kalau di Madinah kita suka diajak ke kebun korma, itu ada kebun kurma yang kita diajak ke kebun kurma Bi'ru Utsman. Konon ceritanya itu adalah sedekah dari Utsman bin Affan sampai sekarang. Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang kagak ada batasnya kalau sedekah. Cuma kalau ketemu Utsman bin Affan, beliau nyerah. Utsman bin Affan sedekahnya begitu luar biasa. Harithah bin Nu'man, seorang yang diakui oleh Nabi, kana abarron nasi bi ummihi. Harithah bin Nu'man adalah seorang sahabat Nabi yang paling berbakti kepada ibunya. Kana abarron nasi bi ummihi. Tapi beliau nyerah kalau ketemu Utsman bin Affan. Dia nggak sanggup melawan ketaatan Utsman bin Affan, kebaktiannya kepada ibunya. Allahu Akbar. Dari sisi mana aja kita kepentok kalau giliran baca ketemu orang-orang soleh, nggak seujung kuku. Terus kita begitu confident bakalan menjadi penghuni surga, sementara begitu kita ngebaca mereka yang sudah dijamin surganya. Al-karamu wal haya'u, beliau adalah seorang yang sangat pemalu, sampai malaikat sendiri malu ketemu dengan Utsman bin Affan karena kelewat dermawannya Utsman bin Affan. Wal hadaru, dan orang yang sangat hati-hati, takut dengan urusan akhirat. Warraja'u, dan dia orang yang mempunyai harapan. Hadduhu minan nahari al-judu wasyamu ya Rabbana. Bagian hidupnya di waktu siang itu adalah al-jud, dia sedekah, dermawan, wasyam, puasa. La ilaha illallah. Wa minal laili as-sujudu wal qiyamu, dan bila malam yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah melakukan sujud dan berdiri. Dia sholat malam. Siangnya dia memberikan banyak sedekah, al-jud, wasyamu, dan dalam keadaan puasa. Wa minal laili as-sujudu wal qiyamu ya Rabbana. Mubasyirun bil balwa, orang yang bergembira ketika mendapatkan ujian musibah. Wa mun'imun bin najwa, dan orang yang sangat menikmati saat dia bermunajat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hari pertama kita masuk ke beranda Utsman bin Affan, diberikan penghantar oleh Abu Nuaim al-Asfahani bahwa menjadi orang yang mendapatkan banyak pelajaran dari Utsman bin Affan. Kita masuk kepada bagian cerita pertama. Haddatsana Muhammad bin Ahmad ibn Hasan, haddatsana Bishr bin Musa, haddatsana Khalad bin Yahya, haddatsana Mis'ar, haddatsana Abu Aun As-Saqafi an Muhammad bin Hatib. Qalu dzakaru Utsman ibn Affan faqala al-Hasan bin Ali al-ana yaji'u amirul mu'minin. Qala faja'a Aliyun
faqala Aliyun kana Utsmanu minal ladzina amanu wa amilus salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Hasan, Bishr bin Musa, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Mis'ar, telah menceritakan kepada kami Abu Aun As-Saqafi dari Muhammad bin Hatib. Qalu, mereka berkata, Zakaru Utsman bin Affan, mereka sedang membicarakan Utsman bin Affan. Faqala Al-Hasan, maka berkata Hasan bin Ali, Al-ana yaji'u Amirul Mu'minin, sekarang akan datang Amirul Mu'minin. Qala faja'a Aliyun, maka dia berkata, Hasan bin Ali berkata, maka datanglah Ali. Faqala Aliyun, maka Ali berkata, kana Utsmanu minal ladzina amanu wa amilus salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Pada saat mereka berkata bahwa Utsman bin Affan adalah akan datang, mereka menggelarinya dengan Amirul Mukminin. Begitu Ali datang, Ali kemudian justru membaca sebuah ayat, kana Utsmanu minal ladzina amanu wa amilus salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Dia masuk dalam kategori orang yang diceritakan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam kebaikan dan ketaatannya. Bang Ibnu Setiawan, Nurul Izzah, Ziyadatul Istiqomah, Syarif Abdullah Cipinang hadir, makasih. Mas Agung, Kang Agung, Ibu Alif, Kang Agung, saudara saya di Jogja, Bang Fauzi, alhamdulillah telah bergabung. Kita masuk kepada kisah kedua. Haddatsana Abu Bakrin Ibnu Musa Al-Babsiri Haddatsana Umaru ibnul Hasan haddatsana Ibnu Syabbah haddatsana Abu Khalaf sahibul Hariri an Yahya al-Bakkai an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Musa al-Babsiri, telah menceritakan kepada kami Umar bin Hasan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syabbah, telah menceritakan kepada kami Abu Khalaf sahibul Hariri, temannya al-Hariri, an Yahya al-Bakka, dari Yahya al-Bakka, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar anaknya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarjuna rahmat rabbih, qala huwa Utsman bin Affan ya rabbana. Ini berkaitan dengan Utsman bin Affan, orang yang beribadah di waktu malam, sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Surat Az-Zumar. Ini ayat berkaitan, Allah ceritain tentang Utsman bin Affan. Kata Ibnu Umar, ini ayat adalah orang yang beribadah di waktu malam, sujud dan dalam berdiri. Dia mengharapkan, dia takut dengan akhirat, hati-hati dengan urusan akhirat, dan mengharapkan rahmat dari Tuhannya yang termaktub dalam surat Az-Zumar. Kata Ibnu Umar, qala huwa Utsman bin Affan. Ini ayat berkaitan, huwa di dalam ayat itu surat Az-Zumar adalah Utsman bin Affan. Ilahana ya Maulana. Allah ceritakan Utsman bin Affan perihal ibadahnya dan dimaktubkan dalam surat Az-Zumar yang memuji langsung Allah Jalla Jalaluhu. La ilaha illallah. Kita masuk kepada cerita yang selanjutnya. Haddatsana Sulaiman bin Ahmad haddatsana Ahmad bin Amrin Ar-Rabi'i haddatsana Zakaria bin Yahya Al-Minqari, telah haddatsana Al-Asma'i haddatsana Abdul Ala Sami an Ubaidillah bin Umar an Nafi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ahmad, Ahmad bin Amr Ar-Rabi'i, Zakaria bin Yahya Al-Minqari, Al-Asma'i, telah menceritakan Abdullah Al-Ala As-Sami dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi dari Ibnu Umar, anaknya berkata, qala, dia berkata, Ibnu Umar meriwayatkan sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utsmanu ahya ummati wa akramuha." Nabi yang memberikan sebuah pengakuan. Kalau tadi ayat surat Az-Zumar Allah memberikan pengakuan tentang Umar ibn Khattab, orang yang beribadah di waktu malam, yang terus mengharapkan rahmat dari Tuhannya. Nabi kemudian memberikan penilaian khusus kepada Utsman bin Affan dengan sebuah redaksi, "Utsmanu ahya ummati wa akramuha." Utsman adalah yang paling malu dari umatku, dan Utsman adalah yang paling dermawan di antara dari umatku. Allahu Akbar. Yang memberikan pengakuan adalah baginda Rasulullah, Utsman bin Affan. Haddatsana Ahmad bin Ja'far bin Hamdan, haddatsana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, haddatsani Abi, haddatsana Hammad bin Khalid, haddatsana Az-Zubair Zubair bin Abdullah an jiddatin lahu yuqalu laha Zahimah, qalat kana Utsmanu yasumud dahra wa yaqumul laila illa haj'atan min awwalihi. Jemaah sekalian berbahagia, ada seorang wanita yang bernama Zuhaimah. Dia bercerita, adalah Utsman bin Affan yasumud dahar. Dia berpuasa sepanjang hari, sepanjang tahun, kecuali 5 waktu yang tidak boleh. Idain, 2 hari Id, dan ayyamut tasrik, hari-hari tasrik. 5, selebihnya yasumud dahar. Utsman bin Affan udah dijamin surganya, diceritakan perihal beliau di dalam Al-Quran, tapi tak menghentikannya untuk melaksanakan puasa sepanjang tahun. Wa yaqumul laila, dan dia menghidupkan malam, melaksanakan salat malam, illa hajatan min awwalihi. Maksudnya dia mendirikan salat malam illa hajatan min awwalihi, kecuali dia tidur hanya sebentar di awal malam. Tidurnya hanya sedikit banget. La ilaha illallah. Kita akan masuk kepada kisah selanjutnya. Haddatsana Ibrahim ibnu Abdullah, haddatsana Muhammad bin Ishaq, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abu Al-Qalmah Al-Farwi Abdullah bin Muhammad dari Utsman an Utsmana ibni Abdurrahman At-Taimi qala abi la aghlibanna al-laylata 'ala al-maqami qala falamma sallaitu al-atmata taqallastu ila al-maqami hatta qumtu fihi qala fabaina ana qa'imun idza rajulun wada'a yadahu baina katifi fa idza huwa Utsman bin Affan qala fabada'a bi ummil qur'ani faqara'a hatta khatamal qur'ana faraka'a wa sajada thumma akhadha na'layhi fala adri usalli qabla dhalika syai'an am la ilaha illallah. Jemaah sekalian berbahagia, ini bercerita tentang Utsman bin Affan yang beliau dalam 1 rakaat menghatamkan Al-Quran. Fabada abi ummil Quran, dia pada saat memulai salatnya itu dengan ummil Quran Fatihah, faqara'a hatta khatama al-Qur'ana faraka'a wa sajada. Maka Utsman bin Affan ini membaca pertama kali Ummul Quran, kemudian dia baca lanjutan Al-Qurannya hatta khatamal Quran, sampai dia hatamkan Al-Quran, faraka'a wa sajada. Maka baru dia ruku dan sujud. Jadi begitu dia baca rakaat pertama, dia sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Ya Allah, kita akan temukan banyak riwayat tentang beliau. Salat hanya 1 rakaat, dengan 1 rakaat menghatamkan 30 juz. Ya Allah, besok Ramadan nyari imam tarawih yang salatnya cepat,
Penghuni surga belum terjamin. Ini udah dijamin penghuni surga, Allah ceritain di dalam Al-Quran perihal beliau. Tetapi kemudian beliau menjadi orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Satu rakaat 30 juz. Ya. Haddatsana Sulaiman bin Ahmad, haddatsana Abu Yazid Al-Qaratisi, haddatsana Asad bin Musa, haddatsana Salam bin Miskin, an Muhammad bin Sirin, qalat imra'atu Utsman bin Affan, qalat imra'atu Utsman bin Affan hina atafu bihi yuriduna qatlahu. Wah, ini cerita pada saat Utsman bin Affan, detik-detik kematiannya, pengakuan dari istrinya. Telah berkata istri Utsman bin Affan, hina atafu bihi, ketika mereka berkeliling mengepung orang-orang yang ingin membunuh Utsman bin Affan. Hina atafu bihi yuriduna qatlahu, mereka menginginkan untuk membunuh Utsman bin Affan. Kemudian apa yang dikatakan oleh imra'atu Utsman, istrinya Utsman bin Affan, in taqtuluhu aw tatrukuhu fa innahu kana yuhyil laila kullahu fi raqatin yajma'u fiha al-Qur'anu, Allah fi yajma'u fiha al-Qur'ana. Ya Rabbana, kata istrinya pada saat sudah dikepung oleh orang-orang yuriduna qatlahu, yang ingin membunuh suaminya, istrinya ngomong. Karena kalau kita ngebaca sejarahnya, penjaga-penjaga sahabat yang menawarkan diri kepada Utsman bin Affan untuk menjaga Utsman bin Affan, beliau menolak. Mudah-mudahan dengan kematianku ini akan menyelesaikan konflik di antara kalian. Pada saat mereka, ini orang-orang yang ingin membunuh Utsman bin Affan. Jadi kalau ada orang yang kemudian berkesimpulan bahwa matinya jelek tuh, matinya dibunuh, belum tentu. Karena Abu Bakar Umar ibn Khattab matinya terbunuh, Utsman bin Affan juga terbunuh. Bahkan Ali bin Abi Thalib. Pada saat mereka sudah mengepung, kemudian berkata istrinya, karena istrinya mendampingi Utsman bin Affan, in taqtuluhu, jikalau kalian membunuh suamiku Utsman bin Affan, au tatrukuhu, atau kalian tinggalkan, kalian lepaskan, tidak kalian bunuh, fa innahu kana yuhyil laila kullahu fi raqatin yajma'u fiha al-Qur'ana, maka sesungguhnya dia, kata istrinya, kalaupun kalian bunuh atau kalian biarkan dia hidup, tetap fa innahu kana yuhyil laila kullahu fi raqatin, dia akan menghidupkan malam dengan semua malam itu, kullahu fi raqatin, dengan satu rakaat, yajma'u fihal Qur'ana, dia akan kumpulkan atau dia baca di dalam satu rakaat itu satu Al-Quran. Allahu Akbar. Istrinya valid kalau istrinya yang menyampaikan informasi, karena yang paling tahu tentang kehidupan seorang suami adalah istrinya. Lalu tanya istri kita, apakah mereka mengakui dan mereka mendapatkan pelajaran dari kita tentang ruku dan sujud kita di waktu malam? Lalu apa fungsinya? Fungsinya kita sebagai seorang imam bila tidak mampu mencontohkan kepada istri kita. Siapa yang akan dijadikan teladan bila suaminya tidak memberikan contoh yang baik? Bagaimana seorang istri akan menjadi orang yang akan menghidupkan malam bila suaminya tidak menghidupkan malam? Hidupkan malam. Dan ini diakui oleh istrinya, bahwa suamiku adalah seorang lelaki yang dia menghidupkan malam dan sholat satu rakaat dengan satu kali hatam Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ada seorang, kalau dalam kitab Tanbihul Muqtarrin, ada seorang istri dari Masruq, seorang tabi'in. Masruq ini muridnya Anas bin Malik, banyak berguru kepada para sahabat, seorang tabi'in. Kalau dia sholat malam, istrinya di belakangnya nangis.
Kalau dia sholat malam, istrinya di belakang dia nangis-nangis, nggak sanggup ngelihat, kasihan ngelihat suaminya. Sampai begitu dia ingin merasakan kakinya bengkak seperti baginda Rasulullah, kakinya bengkak. Tawaramat qadamah, bengkak dia punya kedua kaki. Istrinya di belakang menangis melihat suaminya yang begitu asik dengan ruku dan sujudnya, dengan berdirinya dalam sholat malamnya. Membuat istri menangis karena ketaatan. Ya Rabbana, dia nggak tega ngelihat suaminya sampai kayak begitu. Tetapi kalau orang sudah jatuh cinta kepada Allah dan hatinya telah ditundukkan oleh Allah, mereka akan merasakan kenikmatan. Hari pertama kita silaturahim ke rumah Sayyidina Utsman bin Affan, mudah-mudahan menjadikan sebuah semangat di dalam diri kita untuk menjadi orang-orang yang terus berbuat kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.